Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Pak Syarki dengan juga Mas Sofwan. Saya mau ke Mas Sofwan dulu. Kalau tadi kita lihat bahwa Amerika Serikat sepertinya memberikan banyak keinginan dari Iran. Nah, ini Israel kemudian marah besar sama Amerika Serikat karena kemudian akan menandatangani nota kesepahaman dengan Iran tanpa persetujuannya dia. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang Benyamin Netanyahu di tengah kesepakatan damai nantinya? Kalau kita lihat setiap kali akan ada gencatan senjata, yang coba dilakukan oleh Israel adalah satu, mencoba menggoyangkan kesepakatan itu dengan melakukan serangan besar-besaran. Makanya dalam 2-3 hari ini kan Israel melakukan serangan terus-menerus ke Lebanon. Dan kalau tidak bisa mengubah, minimal yang kedua adalah dia menyelamatkan apapun kemenangan yang bisa dia selamatkan. Justru ini yang kemudian nanti akan mengkhawatirkan ya, karena berarti menjelang beneran ditandatangani, Israel itu akan mencoba melakukan serangan sekeras mungkin, sebrutal mungkin untuk ngetes Trump ini seberapa serius. Tapi Donald Trump kan juga sudah mengancam Benyamin Netanyahu. Exactly, kita akan lihat siapa yang akan lebih berani nanti kan, apakah Trump akan berani menjinakkan Netanyahu dan kemudian memaksanya mengikuti kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran, atau Netanyahu ternyata bisa memaksa Amerika Serikat untuk berubah. Kalau sekarang kita lihat sih memang kekuatan strukturalnya itu mendorong kayaknya Israel dalam posisi sulit, karena diskusi di Israel sendiri kan ini auranya aura kekalahan ini kan. Trumpnya cut loss, Ben Gvir di Israel kemarin sudah mengatakan bahwa ini kekalahan. Netanyahu menjanjikan kita menjadi Perdana Menteri yang kuat, malah jadi Perdana Menteri yang lemah, yang didikte. Bahkan untuk menentukan kita, dalam bahasa dia, menyelamatkan diri kita sendiri aja harus bergantung pada keputusan orang lain, dan itu tidak melibatkan kita sama sekali. Okay. Jadi pasti akan ada insentif untuk melakukan serangan-serangan. Nah, kalau normalisasi hubungan yang selama ini dilakukan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Teluk dan juga Israel dari Abraham Accord sendiri, apakah kemudian akan terus berjalan, masih mencoba, atau seperti apa? Kalau saya kira yang kemudian coba dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengendalikan Israel, salah satunya adalah menenangkan Israel bahwa ya udah kita mundur dulu kali ini, tetapi ada konsesi politik yang diberikan. Nah, kalau kita lihat narasinya Donald Trump kan beberapa waktu yang lalu, walaupun nggak disebut-sebut lagi, adalah Abraham Accord ini. Jadi salah satu kartu yang mungkin ditawarkan oleh oleh Amerika Serikat kepada Israel adalah, sudah kita hentikan perangnya, tapi kita coba upaya diplomatik. Tetapi ini juga bukan upaya yang mudah, mungkin akan jadi lebih susah. Orang gabung ke Abraham Accord itu kan kebanyakan bukan karena mereka percaya bahwa mereka bisa percaya Amerika Serikat dan Israel. Mereka bergabung dengan Abraham Accord karena Amerika Serikat itu adalah kekuatan global terkuat di dunia, dan dia melindungi Israel, sehingga strategic alignment negara-negara tersebut, walaupun mereka sebenarnya tidak suka dengan Israel, membuat mereka harus ikut Abraham Accord. Tapi tekanan domestik kan menolak itu. Jadi dengan akhir perang yang seperti ini, Amerika Serikat kemudian terlihat lebih lemah, harus, kalau bahasa sahamnya, cut loss gitu ya. Amerika Serikat harus cut loss, Iran malah dapat sesuatu yang sebelumnya dia nggak punya, frozen assets dibuka, 25 miliar dolar. Bayangkan Iran yang disanksi puluhan tahun saja merepotkan Amerika Serikat seperti ini, tiba-tiba punya duit yang bisa dia gunakan gitu. Maksudnya ya pasti akan negara-negara tetangganya, negara-negara Timur Tengah yang akan jadi sasaran Abraham Accord itu, ya mikir dong, sebelumnya saja dia bergabung karena takut sama Amerika Serikat, sekarang Amerika Serikat ternyata nggak sekuat itu, dan ternyata Iran lebih kuat daripada yang dibayangkan. Jadi akan ada penyesuaian. Jadi Amerika Serikat pasti akan mencoba Abraham Accord lagi, tetapi mungkin akan lebih susah. Makanya mungkin yang akan disasar malah negara-negara yang nggak dekat langsung Timur Tengah. Indonesia misalnya. Jadi gini, dunia ini adalah, saya seorang realis ya, dan banyak para pengambil keputusan di yang perang-perang ini realis juga. Jadi bahwa dunia ini adalah dunia yang anarki, yang tidak ada hierarki. Di atas Amerika, di atas Israel, di atas Iran tidak ada lembaga yang bisa menjadi wasit yang jujur, baik, dan bisa menekan. Selama ini peran itu dipegang oleh Amerika, tapi masalahnya Amerika itu bisa menekankan pada pihak tertentu, tetapi mengabaikan pihak yang lain. Dia bukan wasit yang jujur dan adil, dan makin lama makin nggak adil, khususnya kalau Israel dan Palestina. Nah, yang terjadi sekarang adalah Israel melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu dia harus survive. Survive apa? Survive
sebagai sebuah negara, di mana sebagai negara entitas dia dengan kepentingan nasionalnya yang tidak mau membuat Palestina merdeka, akhirnya dia berhadapan dengan para pihak. Nah, para pihak ini tentu akan bertentangan, yaitu yang tapi untungnya dia dipegang oleh Amerika, seorang hegemon kuat adidaya, dan itu harus ada tindakan kontra hegemon dilakukan Iran dan kawan-kawan. Yang pada saat perang dingin, sebagian negara di Timur Tengah itu adalah dulu blok sosialis, didukung oleh Soviet, yang selalu didukung Amerika, dan jelas kan didukung Amerika itu negara-negara teluk lain. Dan yang lain, nanti satu persatu negara-negara kontra hegemon yang tadinya di bawah dibantu Uni Soviet dan menjadi negara sosialis republik, itu satu persatu dihancurkan oleh Israel, Amerika atas nama Israel untuk dijadikan negara lemah, negara lumpuh, dan akhirnya bisa menjadi tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan, tidak menjadi gangguan. Yang terakhir ada Iran. Masalahnya Iran ya bagian terakhir dia sudah siap untuk ini. Nah, yang dilakukan sekarang adalah ya harus menerima kenyataan bahwa Israel pada suatu saat harus tahu bahwa Amerika juga harus mementingkan kepentingan Amerika. Dan lah kok Israel, yang namanya orang yang yang dianggap sebagai menentukan keamanan nasional Amerika seperti Afghanistan, tiba-tiba pada suatu hari tidak ada masalah apa, tiba-tiba ditinggal gitu aja. Keluar aja ya. Diberikan pada Taliban. Artinya apa? Demi kepentingan nasional, maka setiap negara harus menjaga balance of power. Apakah ini artinya peta geopolitik di Timur Tengah yang selama ini di bawah hegemoni Amerika Serikat berubah? Sudah berubah, balance of power berubah. Yang tadi ya balance of power berat sebelah, negara-negara hedging ke Amerika, seperti betul dikatakan beliau bahwa karena dekat sama Israel dan mencari keuntungan, dan sering dikatakan oleh pendukung Amerika bahwa Iran tuh bodoh, kenapa tidak mau gabung seperti Qatar, Uni Emirat, kan makmur seperti itu. Itulah pikiran yang terdominasi oleh pikiran neokolonialisme, neoimperialisme. Ya nggak bodoh. Ya karena apa? Ya karena memang dia penguasa. Tapi sekarang dengan runtuhnya kekuasaan Amerika, dengan adanya multilateral power lain, dengan seperti China, Rusia, maka negara ini tidak bisa hedging ke Amerika lagi, karena Amerika terbukti tidak mampu mendukung mereka. Jadi akhirnya balance of power di Timur Tengah sekarang menjadi lebih baik. Iran mendapatkan powernya sebagaimana seharusnya, dan tentu Israel harus kembali ke dirinya sebagai kamu negara tidak besar, tidak kecil, dan nanti mungkin pada akhirnya Amerika harus melepaskan eksepsionalisme mendukung Israelnya. Israel tahu diri bahwa kamu negara yang tidak sekuat itu, dan kamu harus buat lawannya Palestina. Pilihannya hanya satu, dua negara, Palestina dan Israel. Oke, Pak Sofwan, kalau Anda melihat peta aliansi di Timur Tengah, apakah juga akan berubah hubungan Iran dan juga dengan Rusia ataupun dengan Cina? Bagaimana kelanjutannya dengan adanya kesepakatan? Betul. Saya kira ini momen yang sangat penting kalau dalam sejarah politik internasional itu dulu ada namanya the Suez Moment. Ini momen Suez. Ini adalah momen ketika Inggris itu terbukti kekuatannya sudah tidak lagi menjadi adidaya. Dia ingin menaklukkan kembali Suez. Ternyata gagal karena pada waktu itu ya dia sudah bukan lagi adidaya. This might be US Suez Moment. Ini adalah Suez Momennya Amerika Serikat, di mana dia bahkan memobilisasi sekutu saja nggak bisa karena sekutunya merasa bahwa perang ini dilakukan dengan ilegal dan tidak berhasil gitu. Kalaupun ilegal tapi menang, mereka ikut. Nah ini udah ilegal nggak menang lagi gitu kan. Jadi mereka banyak yang tidak ikut, dan ini jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Syarki tadi, ini sudah berubah peta perimbangan kawasan. Nah, peta perimbangan kawasan yang berubah tentu memicu perilaku dari aktor besar lain. Tentu saja Tiongkok dan Rusia pasti akan mencari kesempatan untuk masuk, dan kita harus ingat Iran itu ya punya hubungan baik dengan Rusia maupun Tiongkok sebelumnya. Nah, cuma kemudian setelah ini apa yang dilakukan Tiongkok dan Iran? Kalau Amerika Serikat misalnya memang akhirnya memutuskan, kalau kita lihat ya Amerika Serikat kan di dokumen keamanan nasional yang terakhir itu salah satu doktrin utamanya misalnya kembali untuk menguasai Western Hemisphere, the Donroe Doctrine, yang sangat mungkin misalnya kalau dia merasa sudah overstretch di Timur Tengah, mungkin dia akan mengurangi presence di Timur Tengah, fokus untuk menjaga dominasinya di kawasan Western Hemisphere, termasuk sebagian wilayah Pasifik. Tapi Cina kemudian nanti akan dengan demikian punya ruang lebih luas untuk masuk ke kawasan Timur Tengah ini. Tapi bukan berarti dunia lebih damai, berarti Amerika Serikat akan lebih mati-matian misalnya di front-front lain yang
dia merasa masih punya kekuatan gitu ya. Jadi nanti mungkin Laut Cina Selatan Iya, karena agak skeptis ya Mas Sofwan. Ini seorang Donald Trump loh, yang backgroundnya juga seorang bisnismen. Kira-kira tidak mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan ini, apakah mungkin begitu? Jangan-jangan atau dari perangnya malah? Iya, ada strategi nggak sih? Dan apa sebenarnya yang ditarget oleh Amerika Serikat? Tapi kalau bisnismen, kalau sudah tahu ternyata upaya bisnisnya salah, ya dia harus cut loss. Ya ini cut loss saja, dia cut loss, tapi dia harus maintain dia tidak malu gitu ya. Makanya dia kemarin lakukan serangan-serangan besar itu biar bisa ngomong ke publik domestik. Bukan karena dia ulang tahun kan? Ya itu bagian dari menyelamurkan ya kalau bahasa orang Jawa, biar nggak kelihatan terlalu kalah. Nah, cuma memang kemudian yang harus kita lihat, yang harus kita was-was justru Israel ini, karena dengan posisi ini dia berada dalam posisi yang semakin merugikan dalam kacamata dia, maka dia akan mencoba melakukan apa yang biasanya dia dapatkan dari petualangannya selama 2-3 tahun ini. Maka kita akan melihat Gaza, dan kita jangan lupa ini Gaza dan Palestina ini masih berada dalam situasi genosida gitu ya. Jadi yang kita khawatirkan adalah Israel terpaksa harus menerima kenyataan Amerika Serikat nggak mau dukung dia lagi di Lebanon, dia mundur di situ. Tapi kalau dia mundur di situ, dia akan lebih brutal di Gaza, akan lebih brutal di tepi barat. Justru ini yang kemudian harus menjadi perhatian dari masyarakat internasional, karena biasa orang kalah itu, kalau orang kalah di luar, dia mukulin keluarganya biasanya gitu. Jadi ya kita melihat bahwa ini ceritanya belum happy end loh ini. Ini adalah cerita di mana seorang hegemon, sebuah kekuatan besar yang melihat dunia dalam kacamata hegemon sekian lama itu nggak bisa move on dari kacamata hegemon itu, tapi dunia sudah berubah. Iya, dunia sudah berubah. Pak Syarki gimana? Closing statementnya mungkin. Dunia memang sudah berubah, yang hanya bisa merasakan orang-orang yang tidak berada di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa pesawatnya ini sudah bergerak ke arah yang berbeda, tidak mampu terbang setinggi itu, tidak bisa terbang jauh. Mereka tidak merasakan, tapi yang di luar bisa melihat bahwa ini sudah berubah. Di Timur Tengah itu akan terbentuk persekutuan yang sudah bicara nih antara Mesir, Turki, Pakistan, ya, Saudi, Qatar, dan mungkin Iran. Mereka bentuk persekutuan seperti NATO. Kenapa? Karena ternyata NATO itu dibuat bukan untuk melindungi dari Uni Soviet sebetulnya, untuk menyatukan negara Eropa yang bertahun-tahun perang. Sebetulnya semua negara yang kumpul dalam itu musuhan semua, itu Perancis, Inggris, Austria, Hungari, Jerman, segala macam. Nah, sekarang pilihan bagi NATO adalah tetap menjadi NATO, yang tentu jadi nggak normal, karena negara-negara itu punya kepentingan berbeda, atau nanti pecah NATO dan menjadi tetap ada regional hegemon, mungkin Jerman atau Perancis, dua negara itu yang bersaing kan, Napoleon lawan ini. Nah sekarang balik ke Timur Tengah itu, dan memang betul kata beliau bahwa ya sebaiknya Amerika kembali ke Western Hemisphere, kemudian Eropa ada sendiri, di Timur Tengah sendiri, di Rusia, Eurasia, ya, dan China mengambil alih di Timur Tengah, dan kita di Asia Tenggara. Itu sebaiknya yang terjadi, karena juga Indonesia harus jadi regional hegemon. Kalau tidak, kita akan diabaikan, kita akan dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan hegemon lain yang menggunakan negara lain sebagai alat untuk mendominasi kita secara ekonomi, secara diplomasi. Indonesia harus lebih kuat dari yang lain, kita harus menjadi regional hegemon di wilayah Asia Tenggara. Harus ya kalau gitu. Terima kasih Syarki, Mas Sofyan sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kita harapkan berarti hari Jumat ya, dapat kesepakatan. Mudah-mudahan ditandatangani segera. Mudah-mudahan berhasil. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan aksi rakyat besi yang mengincar fasilitas umum di Kota Medan, Sumatera Utara. Sesaat lagi.